Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadia Aziza, Fitriliani, Herlina, M. Zamzamil Mukarrobin, Muhammad Aini, Muhammad Rifki, Rahmanisa Juliana, Sari Wulandari, Siti Rayu, Sri Rayu, dan Sulistia. Sini akan menjelaskan materi yang berjudul Anak dengan Masalah Emosi. Pengertian kecemasan. Menurut Kamus Kedokteran Dorland, kata kecemasan atau disebut dengan anxiety adalah keadaan emosional yang tidak menyenangkan berupa respon-respon psikofisiologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau hayalan. Tampaknya disebabkan oleh konflik intrapsikis yang tidak disadari secara langsung. Gejala separation anxiety, rasa khawatir yang berlebihan dan berkelanjutan. Anak yakin sesuatu hal yang buruk akan menimpa dirinya jika orang tua tidak berada di sisinya. Menolak ke sekolah supaya bisa dekat dengan orang tua, menolak tidur tanpa ditemani orang tua, takut sendirian, sering mimpi buruk tentang ditinggal pergi, mengompol, keluhan fisik seperti sakit kepala atau sakit perut pada hari-hari sekolah, tantrum berulang atau sering merengek. Penyebab kecemasan yaitu gangguan mental lainnya. Rasa cemas disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut. Trauma masa kecil, masalah besar dalam hidup, dan gangguan sistematik seperti hipertiroidisme, masalah endokrin, gula darah rendah, kekurangan kalsium, dan penyakit jantung. Kecemasan atau mudah cemas bukan disebabkan oleh lemahnya kepribadian seseorang atau pendidikan yang buruk. Adapun cara mengatasi kecemasan. Yang pertama, pengobatan tanpa obat atau curhat. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu terapi yang paling sering dan paling efektif untuk mengatasi kecemasan. Dokter Anda akan membantu Anda mengerti alur pemikiran Anda dan mengidentifikasi apakah ada pemikiran atau perilaku buruk yang mungkin berasal dari kecemasan Anda, sehingga Anda dapat menghindari pemikiran dan perilaku tersebut. Dokter Anda juga akan merekomendasikan beberapa hal berikut ini tergantung dengan kondisi Anda, yaitu konseling, hipnoterapi, sesi relaksasi, dan kursus manajemen kecemasan. Dan yang kedua yaitu obat-obatan. Serangan kecemasan dapat diatasi dengan obat antidepresan, buspirone, beta blocker, obat penenang, dan pregabalin. Obat-obat ini dapat meringankan gejala dengan cara mengubah keseimbangan substansi kimia yang ada di otak yang mempengaruhi kecemasan. Ada pula obat khusus untuk mengatasi gangguan kecemasan belum ditemukan. Namun kombinasi konseling, obat-obatan, dan opsi lainnya dapat mengatasi gangguan secara mudah. Perubahan gaya hidup seperti olahraga rutin, latihan, pernapasan, teknik relaksasi diri, dan yoga juga bermanfaat. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang menderita kecemasan dapat mengontrol atau mengurangi serangan kecemasan dengan menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti kopi, cola, dan coklat. Definisi separation anxiety. Separation anxiety adalah gangguan kecemasan yang terjadi ketika seseorang merasa cemas secara berlebihan akibat perpisahan dari rumah atau dari seseorang yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pengidap gangguan ini, seperti orang tua, perawat, pasangan, atau saudara. Gangguan ini paling sering muncul pada balita dan anak kecil, umumnya dari usia 6-7 bulan hingga 3 tahun, walaupun gangguan ini juga dapat muncul secara patologis pada anak-anak dan orang dewasa. Adapun cara mengatasi kecemasan. Yang pertama, pengobatan tanpa obat atau curhat. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu terapi yang paling sering dan paling efektif untuk mengatasi kecemasan. Dokter Anda akan membantu Anda mengerti alur pemikiran Anda
dan mengidentifikasi apakah ada pemikiran atau perilaku buruk yang mungkin berasal dari kecemasan Anda, sehingga Anda dapat menghindari pemikiran dan perilaku tersebut. Dokter Anda juga akan merekomendasikan beberapa hal berikut ini tergantung dengan kondisi Anda, yaitu konseling, hipnoterapi, sesi relaksasi, dan kursus manajemen kecemasan. Dan yang kedua yaitu obat-obatan. Serangan kecemasan dapat diatasi dengan obat antidepresan, buspirone, beta blocker, obat penenang, dan pregabalin. Obat-obat ini dapat meringankan gejala dengan cara mengubah keseimbangan substansi kimia yang ada di otak yang mempengaruhi kecemasan. Ada pula obat khusus untuk mengatasi gangguan kecemasan belum ditemukan. Namun kombinasi konseling, obat-obatan, dan opsi lainnya dapat mengatasi gangguan secara mudah. Perubahan gaya hidup seperti olahraga rutin, latihan, pernapasan, teknik relaksasi diri, dan yoga juga bermanfaat. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang menderita kecemasan dapat mengontrol atau mengurangi serangan kecemasan dengan menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti kopi, cola, dan coklat. Penyebab suppression anxiety pada anak bisa muncul setelah peristiwa traumatis dalam hidupnya. Misalnya harus tinggal di rumah sakit, kematian seseorang atau hewan peliharaan, dan perubahan lingkungan seperti pindah rumah atau sekolah. Orang tua yang sangat protektif juga bisa memicu kelainan suppression anxiety ini. Bahkan, kelainan ini seringkali merupakan manifestasi ketakutan yang saling dipupuk oleh orang tua dan anak. Orang tua yang punya sejarah kelainan mental atau kecemasan biasanya dapat menurunkan kelainan emosional pada anak. Cara mengatasi suppression anxiety, terapi psikis, yaitu di mana dokter akan mengajak anak berbicara, membahas dan berdiskusi untuk mengembangkan toleransi atas ketidakhadiran orang tua. Sebuah jenis terapi yang dinamakan kognitif behavioral juga bisa diterapkan untuk membantu pembentukan ulang fungsi kognitif atau pemahaman anak. Terapi keluarga juga bisa dilakukan untuk hasil yang semakin positif. Medikasi, obat antidepresi atau anti kecemasan sesuai dosis dokter bisa juga diberikan untuk membantu kasus suppression anxiety pada anak. Hingga saat ini belum ada pencegahan khusus terhadap suppression anxiety, tetapi penanganan yang tepat dan cepat bisa meminimalisir sekaligus mencegah tingkat keseriusan kelainan ini. Psikoarousal adalah gangguan emosi yang ditujukan dengan kecenderungan perilaku untuk tidak hadir di sekolah yang terjadi pada anak-anak ataupun remaja, yang disertai dengan ketakutan yang tidak irasional, emosi yang tinggi, kecemasan, dan depresi yang terjadi dengan periode dan alasan yang bervariasi, yang berlangsung secara konsisten dan dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Karakteristik psikoarousal. Tingkah laku psikoarousal dapat dilihat dari satu atau kombinasi dari beberapa karakteristik, yaitu absen dari sekolah, menolak pergi ke sekolah, tidak mau pergi ke sekolah, hadir sekolah tapi kemudian meninggalkannya sebelum jam sekolah usai, hadir sekolah tapi menunjukkan tingkah laku yang tidak diharapkan. Dari tingkah laku menyendiri, tidak ingin pisah dari figur attachment-nya, agresif, tidak kooperatif, sampai temper tantrum. Menggunakan keluhan fisik dan keluhan lain di luar keluhan fisik dengan tujuan agar tidak pergi ke sekolah. Penyebab psikoarousal. Penyebab psikoarousal cukup bervariasi. Adapun beberapa penyebab psikoarousal yaitu kecemasan berpisah dari orang yang paling dekat dengannya, seperti ibu. Pengalaman negatif di sekolah, seperti mendapat cemoohan, ejekan, ataupun diganggu teman-temannya.
atau anak yang merasa malu karena tidak cantik, gendut, kurus, hitam, atau takut gagal dan mendapat nilai buruk. Adanya masalah dalam keluarga, seperti sakitnya salah satu anggota keluarga, adanya pertengkaran antara orang tua. Cara mengatasi skor-refusal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi skor-refusal, yaitu diantaranya tetap menekankan pentingnya bersekolah, berusaha untuk tegas dan konsisten dalam bereaksi terhadap keluhan, rengekan, tantrum, ataupun rajukan anak yang tidak mau sekolah. Konsultasikan masalah kesehatan anak pada dokter. Bekerja sama dengan guru kelas atau asisten yang ada di sekolah. Kan waktu untuk berdiskusi atau berbicara dengan anak. Lepaskan anak secara bertahap. Kemudian, konsultasikan pada psikolog atau konselor jika masalah terjadi berlarut-larut.